Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya M.R. Farhandi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2024 kelas Indralaya, dengan NIM 060312824295051. Di sini saya akan membuat tugas project based learning, mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD, MPD. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan penjelasan saya mengenai topik hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Yuk, simak videonya. Hakikat manusia sebagai subjek pendidikan itu merupakan bahwa manusia pelaku utama dalam proses pembelajaran manusia, juga merupakan objek pendidikan, yaitu sasaran didik yang ditumbuh kembangkan oleh pendidik. Dalam proses pendidikan, pendidik perlu memiliki gambaran yang jelas tentang hakikat manusia. Hal ini karena pemahaman pendidik terhadap hakikat manusia akan menjadi landasan dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik. Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi kemanusiaan. Pendidikan sangat penting bagi perkembangan manusia karena memberikan pengajaran, keahlian khusus, pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Hakikat manusia sebagai subjek pendidikan mengacu pada pandangan bahwa manusia adalah pusat atau objek yang aktif dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai individu yang tidak hanya menerima informasi atau pengajaran, tetapi juga sebagai pelaku yang aktif dalam pembentukan dan mengembangkan dirinya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Yang pertama yaitu manusia sebagai individu yang berpikir dan berperasaan, di mana manusia memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak. Sebagai subjek pendidikan, manusia tidak hanya berfungsi sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk berpikir kritis, kreatif, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu manusia dengan kebebasan dan tanggung jawab. Sebagai subjek pendidikan, manusia diberikan kebebasan untuk memilih, bertindak, bertanya, dan mengeksplorasi hal lainnya dalam proses pendidikan. Kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab terhadap pilihan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga yaitu manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan, di mana setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam membantu manusia mengoptimalkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang keempat, manusia dalam hubungan sosial, di mana manusia sebagai subjek pendidikan juga berada dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana hubungan antara individu, masyarakat, dan budaya mempengaruhi cara individu berkembang. Pendidikan bukan hanya tentang perkembangan individu, tapi juga tentang bagaimana individu berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat. Yang kelima, manusia sebagai pembelajar sepanjang hayat, di mana hakikat manusia sebagai subjek pendidikan juga mencakup pemahaman bahwa proses belajar tidak berhenti pada usia atau tahapan tertentu. Manusia terus belajar sepanjang hidup, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman hidup sehari-hari. Dengan demikian, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan harus berfokus pada perkembangan terhadap potensi, kebebasan, dan tanggung jawab individu, serta memberikan ruang bagi manusia untuk berkembang secara holistik, baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Semoga ini bisa jadi pelajaran dan ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.